Salam anak kampung. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi bersama saya channelnya Anak Kampung yang akan selalu membahas seputar YouTube dan juga akan memberikan backsound no copyright buat sahabat semua. Karena banyak komentar pertanyaan yang masuk ke channel saya tentang monetisasi, jadi pada konten kali ini saya akan menjawab beberapa komentar pertanyaan yang ditulis oleh sahabat-sahabat semua tentang masalah monetisasi YouTube. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, apakah konten ceramah bisa dimonetisasi? Jawabannya bisa, tergantung konten ceramahnya seperti apa. Intinya kalau misalkan konten ceramahnya kita itu bisa dimonetisasi. Tapi kalau misalkan ceramahnya itu ceramah orang lain, walaupun misalkan videonya video original, itu tidak akan dimonetisasi sahabat. Itu masuk ke dalam konten yang digunakan ulang. Kalau misalkan mau dimonetisasi konten ceramah, bikinlah konten seperti reaction sahabat. Jadi seperti reaction itu tanggapan positif atau misalkan tanggapan negatif atau misalkan tanggapan kritis, kumpulin semua ceramah-ceramah terus sahabat komentari di sana. Bisa dimonetisasi kalau misalkan konten ceramahnya seperti itu sahabat. Yang kedua, apakah konten berita bisa dimonetisasi? Konten berita itu ya tergantung kontennya juga. Kalau misalkan kontennya ya beritanya kita cari sendiri terus videonya original ya bisa dimonetisasi. Tapi kalau misalkan sahabat itu bikin konten berita-berita seperti berita selebritis atau misalkan public figure, itu kemungkinan susah. Karena apa? Karena sahabat harus bikin narasi sendiri gitu. Kalau misalkan apalagi kalau misalkan sahabat narasinya itu hanya copy paste dari situs berita lain gitu kan, atau misalkan copy paste dari channel berita lain gitu kan. Jadi narasi beritanya itu harus original buatan kita. Jadi bikinlah narasi karakter berita sendiri gitu kan sahabat. Jadi jangan sampai copy paste dari bahasa-bahasanya itu dari bahasa berita orang lain. Jadi harus narasinya itu original. Nah, bagaimana dengan videonya? Videonya bisa sahabat kumpulin video-video yang berkaitan dengan berita tersebut. Bisa berbentuk slide, bisa berbentuk video yang dipotong-potong gitu kan. Yang penting itu narasi beritanya itu adalah narasi kita. Yang keempat, apakah konten suara Google bisa dimonetize? Bisa dimonetisasi, tapi tidak untuk konten game. Kalau misalkan untuk konten game harus suara kita sendiri. Tapi untuk konten-konten yang lain itu sebenarnya bisa dimonetisasi sahabat. Yang penting tadi itu kontennya original buatan kita gitu kan sahabat. Yang keempat, pertanyaan yang keempat adalah apakah konten game tanpa facecam bisa dimonetisasi? Bisa. Jawabannya bisa. Yang penting ada narasi atau reaction kita lagi bermain game. Jadi ada ada suara kita bermain game, tanggapan kita sedang bermain game, reaction kita lagi bermain game, seperti itu sahabat. Jadi jangan sampai tidak ada suaranya gitu kan, hanya game aja gitu kan, video game aja. Jadi harus ada narasinya walaupun misalkan facecamnya tidak ada. Yang kelima, yang kelima, apakah beli subscribe dan jam tayang itu bisa dimonetisasi? Aman untuk monetisasi. Jawabannya adalah aman untuk monetisasi. Karena apa? Karena peninjauan monetisasi itu adalah peninjauan kepada konten, bukan ke subscribe dan bukan ke jam tayang, bukan dari mana subscribe-nya dan bukan dari mana jam tayangnya. Karena YouTube udah membuat sistem untuk menyaring jam tayang dan untuk menyaring subscribe gitu kan, yang dimana kita ketahui bahwa ada subscriber spam, ada jam tayang spam gitu kan. Udah disaring oleh YouTube. Jadi yang tercatat di YouTube Studio itu adalah udah yang tersaring oleh YouTube gitu sahabat. Yang keenam, jika sumber traffic eksternal itu di atas, apakah bisa dimonetisasi? Bisa dimonetisasi. Kalau misalkan sumber traffic eksternalnya di atas, itu tidak akan mengganggu kepada monetisasi sahabat. Cuman kalau misalkan sumber traffic eksternalnya itu di atas, itu menggambarkan bahwa channel YouTube itu tidak berkembang gitu kan, karena yang berkembang itu sumber trafficnya yang pertama penelusuran YouTube atau misalkan rekomendasi YouTube gitu. Itu adalah dua sumber traffic yang sangat baik untuk channel kita gitu kan. Kalau misalkan eksternal itu ya mungkin itu di luar dari YouTube tapi tidak mengganggu untuk monetisasi. Yang ketujuh, apakah support sub itu aman? Jelas aman sahabat. Karena banyak pengalaman, ya banyak sekali sahabat-sahabat mungkin yang udah lulus monetisasi awal-awalnya support sub, jelas aman kan sahabat, aman gitu kan, tidak mengganggu untuk monetisasi.
Karena tadi udah saya jelasin juga bahwa YouTube udah punya sistem untuk menyaring subscribe yang sah gitu kan menurut YouTube, atau yang tidak sah, yaitu masuk ke subscribe spam. Yang ke-8, jika sumber jam tayangnya itu hanya dari satu video, apakah aman untuk monetisasi? Jawabannya adalah aman sahabat, karena tidak ada kebijakan YouTube sumber jam tayang itu harus rata. Walaupun misalkan sumber jam tayang itu kebanyakan dari satu video, itu tetap aman untuk monetisasi. Tapi yang penting video tersebut atau konten tersebut itu tidak melanggar kebijakan YouTube. Maksud tidak melanggar itu ya videonya orisinil gitu kan, terus bisa dimonetisasi, tidak ada konten berulang dalam video tersebut. Itu bisa dimonetisasi walaupun misalkan jam tayangnya itu hanya dalam satu video. Yang ke-9, apakah jika video ada watermark itu bisa dimonetisasi? Jawabannya, watermarknya itu watermark apa? Kalau misalkan watermark editing video itu aman-aman saja sahabat. Cuman ya ntar mungkin ada kemungkinan pas monetisasi ada pembatasan dalam iklan gitu kan. Karena kalau misalkan ada watermark itu ya sama juga dengan iklan gitu kan. Jadi usahakan ya nggak ada watermark lah. Tapi untuk monetisasi aman-aman saja. Yang tidak aman itu adalah watermark dari platform media sosial lain seperti TikTok, terus juga banyak lah gitu kan sahabat. Jadi jangan sampai ada watermark dari video media sosial lain gitu sahabat. Yang ke-10, apakah channel hanya 2 video bisa dimonetisasi? Jawabannya bisa, karena tidak ada kebijakan YouTube untuk membatasi berapa konten dalam satu channel itu bisa demonetisasi. Hanya syarat YouTube itu hanya 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Jadi untuk jumlah video atau konten itu tidak ada dalam kebijakan YouTube. Cuman YouTube ada kebijakan lain, kebijakannya yaitu di mana kreator itu dituntut untuk aktif di YouTube. Apalagi kalau misalkan udah monetisasi sebagai disebut sebagai program partner YouTube, kita sudah berpartner dengan YouTube, kita dituntut untuk konsisten dalam membuat konten, konsisten terus continue gitu kan sahabat. Apakah misalkan seminggu sekali, apakah misalkan 3 hari sekali, sebulan sekali juga bisa, yang penting aktif di YouTube gitu sahabat. Karena ada kemungkinan kalau misalkan channel kita pasif dalam beberapa bulan, channel kita itu ada kemungkinan bisa dicabut monetisasinya. Yang terakhir ada banyak komentar pertanyaan yang ada di backsound No Copyright anak kampung. Ada yang bertanya apakah ini aman untuk dibuat backsound? Ya aman sahabat, karena saya buat itu backsound no copyright gitu kan, no copyright. Saya buat tidak dilesensikan, sahabat mau pakai, yang penting gunakanlah dengan bijak gitu. Yang penting juga jangan dengan videonya, karena kalau misalkan dengan videonya ada laporan copyright ke channel saya gitu kan, ntar akan ada teguran dari YouTube ke channel sahabat kalau misalkan videonya diambil juga gitu kan. Tapi kalau misalkan backsoundnya diambil sahabat, aman-aman saja, saya jamin itu aman backsoundnya sahabat. Oke itu sahabat, tetap semangat dan jangan lupa kalau misalkan konten ini bermanfaat, klik like dan juga subscribe. Kalau misalkan tidak bermanfaat, abaikan saja. Salam anak kampung.